Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru penggerak, terkhusus Bapak, Ibu, wali murid, orang tua, dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyimak video ini. Jadi pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerbitkan ijazah dalam bentuk digital. Apa itu ijazah digital? Simak pemaparan saya berikut ini. Bapak, Ibu, orang tua, ataupun wali murid yang saat ini putra-putrinya berada di kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13, bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nantinya pada tahun 2025 ini akan mengeluarkan ijazah dalam bentuk digital. Jadi ijazah digital ini merupakan pelengkap dari ijazah yang berbentuk fisik, sehingga nanti mudah disimpan dan dicetak ulang bila mana Bapak Ibu mengalami musibah, misalkan kebanjiran, kebakaran, sehingga membuat ijazah putra-putri atau Bapak Ibu hilang pada saat yang akan mendatang. Walaupun itu tentu tidak kita inginkan bersama. Sebagaimana Permendikbud nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pada tahun 2025 ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, akan mulai memberlakukan ijazah digital. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, meningkatkan efisiensi dan keamanan serta kemudahan akses. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimpan ijazah Bapak Ibu di telepon pintar atau HP. Jadi kita bisa memasukkan atau menyimpannya di drive HP Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan akun yang biasa digunakan. Kemudian yang kedua, memperkuat transformasi digital di bidang administrasi pendidikan. Bahwasanya saat ini kebanyakan sekolah menggunakan syarat untuk melengkapi pendaftaran, baik penerimaan siswa baru ataupun ke perguruan tinggi ataupun pendaftaran dalam rangka mencari pekerjaan, mengikuti seleksi, misalkan CPNS, P3K, ataupun BUMN, sering menggunakan ijazah yang di-scan dalam bentuk digital. Jadi ini lebih memudahkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kemudian yang keempat, mempermudah verifikasi dan validasi ijazah. Selanjutnya, mendistribusikan ijazah lebih cepat dan lebih akurat ke seluruh satuan pendidikan. Jadi memang pendistribusian belangko ijazah ini biasanya terkendala oleh ruang dan waktu ya. Artinya kalau Bapak Ibu berada di Indonesia Timur, tentu untuk mengirimkan belangko ijazahnya dari Jakarta misalkan ke Papua misalkan, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga bisa dikatakan kurang efisien dalam waktu. Sekaligus keamanan, misalkan nanti belangko itu rusak karena kehujanan atau karena jatuh dalam perjalanannya, tentu itu menjadi risiko tersendiri. Sehingga tujuan yang keempat ini adalah tujuan yang bisa kita katakan sangat logis, mendistribusikan ijazah lebih cepat dan akurat ke seluruh satuan pendidikan mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian mengurangi risiko pemalsuan ijazah. Lalu apa yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah? Ini yang perlu diketahui Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, sekolah akan memeriksa ketepatan nomenklatur satuan pendidikan di Dapodik. Dapodik itu aplikasi yang dimiliki oleh sekolah untuk mengirim data ke
pusat, jadi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai dengan SK izin operasional sekolah. Jadi menyesuaikan antara nomenklatur penamaan dengan SK izin operasional sekolah itu sama. Jadi tidak ada perbedaan. Misalkan SMA Muhammadiyah Jakarta, maka di surat izin atau SK operasional sekolah pun juga nama atau nomenklaturnya SMA Muhammadiyah Jakarta. Nah, nanti itu bisa dicek di laman vervalsb.data.kemendikbud.go.id. Ini pihak sekolah yang paham ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian memastikan dan memutakhirkan data siswa tingkat akhir. Jadi seperti yang saya sampaikan, kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan juga kelas 13 yang ada di SMK. Jadi ini untuk memastikan bahwa data putra-putri, siswa-siswi di kelas akhir sudah benar, misalkan berkaitan dengan nomor induk siswa nasional, kemudian nama orang tua, baik ibu maupun ayah, dan seterusnya. Kemudian memastikan validitas nomor induk siswa nasional valid. Nah, ini menjadi kewajiban sekolah ya. Jadi biasanya Bapak Ibu yang perlu diketahui, kadangkala siswa itu bisa memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN ganda. Demikian Bapak Ibu, semoga menjadi informasi dan perhatian untuk semuanya. Nantinya putra-putri Bapak Ibu di kelas akhir, di kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan juga kelas 13 di tahun 2025 ini dipastikan akan menerima ijazah dalam bentuk digital. Dan tentu ada bentuk fisik yang nanti dicetak oleh satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan ketentuan melalui dinas pendidikan atau cabang dinas pendidikan di daerah masing-masing. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.